Kembali lagi kita di Ngopi Say, ngobrol perkara Islam, iman, dan ihsan dengan santuy. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, wabil khusus nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga salawat bertanggalkan salam kita titipkan pada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau menyafati dan juga mengenal kita di yaumul kiamah nanti. Amin. Lalu juga kami berterima kasih kepada guru-guru, ulama-ulama yang telah mengajarkan ilmunya. Semua dari yang tidak tahu sampai tahu, dari yang jahil sampai berjalan menujunya. Para podcaster dimanapun berada, jangan lupa tetap ngopi dan juga jangan lupa sebat, ya gitu. Yang sebat dan enggak gitu, ya kan? Ya guru, silakan kalau mau sebat ya kan. Kalau ngopi, maksudnya ngopi ada nih tetap, makanan juga ada. Gitu. Kabarnya gimana guru? Alhamdulillah. Para podcaster kabarnya mudah-mudahan juga pada baik. Ini gimana baik? Kedua. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan nih genep ya kali. Genep. Kotanya genep. Kotanya genep. Gimana? Iya nih kan kita kan sekarang kan ada nih guru nih pertanyaan-pertanyaan nih kan dari teman-teman dari luar nih. Ada yang nanya guru nih. Saya ini sih pertanyaan ini, soal pertanyaannya simpel guru. Apa pengertian haid itu guru? Haid? Iya. Haid? Bukan ya? Haid. Haid itu secara umumnya bisa dipahami dengan tiga, dengan syariat, Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Dengan urf itu kebiasaan masyarakat dan bisa dikaitkan dengan bahasa hadok, namanya hadok. Hadok itu mengalir. Dulu orang bahasa Arab ngomongnya ada sejarah, pokoknya mengalir. Iya. Ini ada hubungannya dengan flag juga kalau haid. Kalau haid itu kan mengalir, sedangkan flag bercak. Jadi gitu ya. Itu nanti ada penjelasan tentang haid itu apa, flag itu apa. Kebanyakan kita mungkin dipukul rata kan. Itu nggak bisa. Ada ininya, Porsiannya ya. Iya, pakannya. Nah, tadi kalau Kang Upang nanya apa itu haid? Haid itu adalah darah yang mengalir daripada wanita, gitu ya. Bisa terjadi apakah itu proses mens atau mungkin setelah nifas atau ada, atau mungkin waktunya nggak teratur atau teratur, itu beda-beda pembahasan hukumnya. Menurut kita Dr. Salihin, haid itu dibagi dua. Ini karya kalau tidak salah kata Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani dalam Indonesia ya. Pertama ada haid al-muta'addah. Itu namanya haid yang teratur diri haidnya. Berbulan gitu. Ya, dia teratur tuh waktunya. Teratur juga, mohon maaf, keluarnya. Ada yang disebut goirul muta'addah, teratur dirinya. Kadang 3 hari dia haid, hari keempat kelima suci, terus 6-7 sampai seterusnya haid lagi. Tapi kalau kita mazhab Imam Syafi'i 15 hari batasnya. Dihukuminya ketika lewat dari 15 hari jatuhnya darah istihadah kayak itu. Istihadah darah penyakit itu. Iya. Jadi tentang haid Wajib ibadah berarti ya. Terus ibadah. Iya. Kalau flag ada 2 flag. Ini kan berkaitan ya, flag sama haid. Kalau flag buat menstruasi wanita
wanita pada umumnya dia berwarna coklat kemerahan. Umumnya biasanya kram tuh perutnya, ngilu-ngilu sakit lah, gimana kan kalau malam dia sakit perutnya. Kalau menurut mazhab Hanafi dihukumin haid kalau 3 kali 24 jam tuh, itu mohon maaf percak-percak itu nggak berhenti. Ya, kalau Imam Malik nggak ada waktu tertentu. Itu pokoknya sekali keluar udah dihukumin haid. Nah ini mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, mayoritas umumnya mazhab Imam Hambali juga 1 kali 24 jam. Jadi kalau kita punya istri, punya anak atau mertua atau kawan kita yang perempuan, cuma sekali flag, dan kan gitu ya. Wajib puasa tuh. Kecuali dia keluar terus menerus 1 kali 24 jam, karena dia tanda-tanda haid, menstruasi. Itu bedanya nih. Kadang cuma sekali udah dihukumin haid, nggak boleh. Karena belum seharian. Anda harus tahu itu patokan waktunya. Karena menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami juga begitu. Haid itu dihukumin 2. Ada waktunya, ada keluarnya. Tadi sama aja sebenarnya penjelasan ulama. Terus atau enggak gitu kan? Kalau kayak dia ini puasa. Ya kebanyakan kan di umumnya masyarakat sekali doang keluar. Padahal di flag, dihukumin haid nggak bisa. Kecuali misalnya jam 5 dia flag, jam 9 dia flag lagi, jam 12 dia flag lagi, terus flag. Oh, haid berarti tandanya mau menstruasi. Itu kan cuma sekali, nggak boleh dihukumin haid. Inilah perbedaan jauh bainas sama wasumur. Bainas sama wasumur. Iya, antara langit sama sumur. Iya, beda yang ngaji sama ngaji di sini bedanya. Apaan? Tadi ilmu haid aja nggak tahu dia. Takutnya gini Ji, kata Kang Upang. Padahal mah belum haid, udah nggak sholat, udah nggak puasa, udah nggak baca Quran. Aduh, itu yang parah. Mau nanya dulu, kalau misalkan flagnya itu keluarnya jam 9 dulu, apakah langsung boleh dibatalkan dulu? Apa menunggu flag selanjutnya? Nggak boleh kan hukumnya. Nggak boleh. Kecuali dia seharian Flag dulu, flag terus. pakai haid. Ya. Berarti kalau sekali doang harus Tetap dia lagi puasa. tetap wajib puasa dulu. 1 kali 24 jam gitu. Kecuali mungkin ada tambahan baru ya, flag hamil gitu, beda lagi. Ya, ada flag hamil, flag mau hamil. Jadi kan flag mau mens. Iya. Jadi flag itu ada 2. Ada yang pernah dengar Ada yang mau mens, ada yang mau hamil. Gitu. Tapi tadi tetap hukumnya sama. kalau lebih banyak di keluarnya di Ini Ji, susah. ya, paling gampang, paling mudah bagi kita. Kalau cuma sekali, kita pakai puasa. Terpuasa aja. Jadi terus menerus, ya udah kan tinggal di kodok sehari. Kemudian besok kan nggak haid gitu kan, tapi terus Ya, terus. itu takutnya dia cuma sekali dihukumin head. Besok kagak head. Gimana dong? Banyak loh. Jadi jadian yang takutnya kan. Kok puasa yang mah atau siapa bunda nggak jadi head? Nah kemarin cuma flat doang. Nah itu tuh kata-kata tadi tuh. Ya, cuma sekali. Udah dihukumin head. Karena nanti di neraka nggak ada head-headan gitu. Iya kan paling banyak neraka isinya wanita. Karena tadi yang belum waktunya head udah dihukumin head. Makanya tahu juga. Makanya lagi nih guru, mengapa kalau misalkan wanita head itu sholatnya nggak dikodo guru, tapi kenapa pas puasa harus dikodo itu guru? Nah, kalau itu masalah waktu aja. Kalau Ramadan tuh sekali kita menambang kemuliaan 1 bulan full. Waktunya juga kalau ada video nanti mungkin minggu besok nih bareng. Iya. Bisa dengan memberi paket miskin tuh makanan untuk orang atau dia berpuasa kembali kan. Tapi kalau sholat nggak bisa karena memberatkan. Memberatkan gini. Aisyah dulu nanya sama Nabi, bagaimana kalau ada orang, kenapa? Mohon maaf, dia wajib kodok puasanya, tidak wajib atau kodok sholatnya.
kalau sholat dihukumnya kan 5 waktu sehari. Kalau dia haid 16 hari, sanggup dia tuh. Ya kalau sanggup silakan, boleh juga. Kodo itu boleh aja. Mungkin bukan kodo buat yang puasanya dia, tapi mungkin dari masa baliknya 9 tahun kan udah haid tuh, cewek tuh. Begini kita nih, mungkin nggak sholat dah, kayak gitu. Kadang yang nggak sholat nanya itu dia tuh nggak garis bawain tuh. Nggak sholat nanya. Iya. Iya, jadi dia hanya menjebak-jebak aja sih. Gitu. Brutal. Mana tuh Ji? Jadi ya alhamdulillah dapat ilmu baru nih kamu Pang ya. Iya, benar. Intinya kalau haid ini aja 15 hari. 15 hari itu patokan itu patokan tetap kalau bisa Lewat dari 15, darah istihad. ada wajib dari itu ibadah. Iya. Jadi bagus dia mau sampai kalau cewek walaupun dia kan happy kan ya dulu ya sholat walaupun dia nggak wajib kodok lebih baik kodok atau gimana bu? Jadi kalau dihukumnya nggak wajib kan. Nggak wajib. Tapi kalau dia ada rasa tanggung jawab sama Allah Subhanahu Wa Taala, Kalau kewajiban kodok. Sampai mati kodok sebenarnya mah. Karena lebih baik ente berhutang sama Allah daripada ente sedekah sama Tuhan. Jadi bikin gila gitu. Masih punya utang tapi tidak sedekah. Kayak itu iya. Aneh minjem duit sama ente 10 juta. Setiap hari aneh sedekah sama ente nih, jika ente nggak punya duit 2.000. Apa pantas begitu? Kagak lah, kalau kata ente mah utang lu bayar lah. Gitu. Guru ya. Jadi gitu. Apakah ada guru misalnya yang bisa diperbuat wanita ibadah dalam ya pas saat masa-masa haid gitu guru? Banyak. Mana guru? Contohnya apa aja guru? Hidam Al-Quran, mendengar Al-Quran boleh, baca zikir boleh, baca sholawat boleh, nuntut ilmu boleh, asal jangan masuk masjid. Termasuk masjid ya. Ya, boleh aja. Nggak boleh megang Quran ya kalau nggak salah. Nggak boleh dengan Quran. Tadi kan amalan yang dibolehkan, bukan yang tidak dibolehkan. Itu gimana sih kan? Ente lengkap nih. Bercanda. Boleh banyak kalau amalan. Asal yang dilarang oleh syariat jangan dikerjakan. Tawaf tuh nggak boleh kalau lagi haid. Sholat, masuk masjid. Atau rumah nggak apa-apa. Tuh, oke. Yang banyak banget pertanyaannya. Coba semua aja tanya-tanya. Kalau misalkan mungkin kan misalkan ada wanita dulu ya apa umroh itu atau haji itu kan mungkin ya nggak setiap hari gitu ya, gimana caranya dulu biar mungkin dia nggak haid biar bisa menjalankan ibadah umrohnya ibadah hajinya itu atau kan dibolehkan gitu atau gitu. Biasanya minum pel tuh atau disuntik ya. Minum pil ya, Mentas ya itu. Gimana mentas begitu? Tapi dibolehkan dulu ya. Dibolehkan aja. Dibolehkan. Asal sesuai syariat. Misalkan Itu dia. Sesuai sama yang berlaku juga lah. Fatwa MUI gimana, fatwa ulama gimana, kedokteran gimana, harus sinkron. Karena zaman sekarang banyak di minyak mata terbagi. Itu dia zaman sekarang tuh. Kalau mau tadi ya mungkin ente tanya sama ahlinya ya. Gitu. Jadi jangan asal nyuntik aja, jangan asal minum aja. Tapi bagaimana ke status keharamannya hal-hal gitu. Iya, itu satu aja. Ya. Kemudian Korea. Ya, karena kita bukan ulama-ulama juga kan. Ada ulama yang ahli di bidangnya. Dia bilang dia bersinkron tuh dengan dokter-dokter tuh. Boleh gak nih? Enggak. Diracik lagi. Boleh gak nih? Enggak. Racik lagi sampai ketemu titik temunya baru dibolehkan. Mana? Banyak lah. Banyak. Kayak ilmu baru semua nih. Iya benar nih. Soalnya belum standar tuh kalau mereka. Iya. Karena jam rimba ya dulu. Gitu. Terus tadi itu pokoknya patokan 15 hari aja di itu sama tadi tuh kalau berkata sekali memang udah wajib tadi puasa. iya. Tiba-tiba ada Ingat aja seharian kalau dia keluar terus-menerus. Tadi dia mau datang bulan kalau katanya pakai tapi kalau belum pasti berkala itu maksudnya gitu ya. mandinya tuh niat mandi haidnya. Nah jadi ini Iya. Minal haidi tambahin dari haid. Udah ajarin juga itu dulu. Ada Iya. yang mandi kayak gitu ya. Iya lah. Ada ilmunya berarti ya. Ada lah. habis haid mandi ya itu ya. Habis haid mandi ya itu juga
Di mana-mana begitu kan. Mandi. Yang saya tahu cuma mandi wajib doang. Ada, mana itu Guslo terus Rokil ada hasil Apa apa kamu Minal Haidi tambahin. Iya. di akhir ada dulu. Minal Haidi Fadlul Ta'ala. Niat mandi wajib haid dari haid. Kalau setelah nifas gitu apakah ada juga Bu? Niat mandinya gitu? Nah, Minal nifas. Oh digali ganti. Minal wiladah ya. Ada itu beda-beda mandi itu. Itu soal kejujuran itu, soal ilmu, kayak wudhu. Tak jadi wudhu, jangan bahasa asgori lagi. Enak kan masih punya wudhu. Nama itu wudhu terus pada dia ta'ala langsung aja. Kan diulang lagi, nama itu wudhu al-rokil al-asil asgori. Pada dia ta'ala, sedangkan nanti tak jadi wudhu atau memperbarui wudhu. Berarti ente nggak jujur ya hati ente. Kalau ente memperbarui wudhu, berarti kan belum batal. Sedangkan ente niatnya tadi apa? Membersihkan dari kotoran kecil. Berarti ente batal. Berarti bukan wudhu sunnah. Iya, tapi namanya lagi lagi. Kayak itu. Bedanya. Nawa itu wudhu apa dari ta'ala boleh. Niat wudhu tuh banyak. Ada 10 lebih. Jadi masing-masing ada niat wudhunya. Kayak tadi mandi haid ada niatnya. Enggak semuanya ditabrak, enggak. Memang Allah Maha Alimun, Allah Maha mengetahui. Cuman Allah nurunin Nabi Muhammad SAW itu lewat syariat, lewat pelajaran-pelajaran kepada ulama-ulama terus sampai ke kita lewat ilmu. Dan kita selalu ngomong Allah Maha tahu, ya iya paham. Cuman ini gimana? Gitu. Ikutin ilmu apa enggak? Iya, kalau apa baik Allah Maha tahu itu susah. Iya, Allah mulu. Tandanya kita bodoh. Apalagi contoh kita berbuat dosa, selalu ngomong dah Allah Maha Pengampun, tapi kita berdosa lagi. Tandanya kita ada munafik tuh, ada fasik di sini gitu. Allah mau mengampun, satu sisi lain ada Allah mau menyiksa ya dulu. Jadi ya, itu dia si jari-jari, jadinya enak. Itu siksa sih. Hasil menghindari. Gitu. Baru dapat ilmu juga di banyak mandi Itu juga. enak ya. Ilmu kita nih butuh ilmu lah daripada guru-guru Syekhul Kabir, Haji Hidam, Sohibul Mustafa, Masya Allah. Al-Ustadz Adli, biasa. Al-Ustadz Muhammad Rifki, iya sar. Jadi backstage itu banyak. Banyak ilmu. Ini kita jadi ini aja kelinci percobaan. Kita jadi nggak enak sesuai dulu. Mandi banyak ilmunya. Mandi banyak ilmunya ji. Mandi taubat ada. Mandi ngilangin nafsu Tadi ada. bila dan kipas sudah bujuk. Pas mana? Udah tadi 60 hari Bila ada sama itu bila ada mau kipas. Bila ada terus setelah melahirkan. Kipas sama. Kipas apa? Kalau yang dulu. Oh sama. Yang bedanya mungkin pas hari H kali Bu, hari pas melahirkan itu ya. ada Bu. disebut bila ada. Iya, nifasnya 40 hari atau Iya. yang 10 hari. Orang-orang belum tentu bila ada. Kuburan. Ya. Berarti nggak kena ini. Kipasnya doang ya. Sesar juga enggak ini Bu, yang bila ada Bu. Tapi dihukumin bila ada. Ada pun ada. Karena dia lahir pada itu. Ya mungkin ini kali kamu Bang ya, para podcaster mungkin yang perempuan-perempuan, ibu-ibu, yang anak perempuan yang punya pertanyaan-pertanyaan sekitar ya kewanitaan lah ya. Wanita. Iya, bisa di komen ya. Iya, komen. Di komen nanti kita sampaikan kepada Bu Ramah Yasir. Tapi tadi sedikit kurang lebih udah cukup menjawab lah. Cukup. Ya, tadi, Mas. ya. Intinya Ada itu paling dasar banget. Gitu. Iya, kami tetap puasa ya gitu bulan Ramadan. Soalnya kejujuran aja sih. Jujuran aja ya pelaku. Hari 1, 2, 3 haid yang gitu. 4, 5 dia bersih nih. Bersih. Mamanya ya, mohon maaf. Tadi kan dihukumin 14 hari. Kalau dia mau puasa, mau beli wajib silakan. Boleh, dibolehkan. Buruk tapi saya punya. Keluar lagi hari 6. Keluar lagi dari nanti haid lagi kan? Haid lagi sampai 14 hari. 16 hari ke-16 dia keluar haid, bukan haid namanya.
darah istihadah, Istihadah. penyakit tuh. 15 itu baru kan Iya. udah nutup ya. Intinya kalau darah haid itu bau, nggak sedap dah. Kalau darah istihadah nggak bau, itu bedanya. Paling dasar. Cuman yang dijilat, najis saudara. Iya, najis. Tapi dijilat lagi. Juga. Ya gitu. Tapi guru ini kalau misalkan tadi ada mustaqdar sama belum mustaqdar, itu kenapa ada perbedaan yang dulu itu? Maksudnya dalam artian gini kan, teratur sama nggak teratur, kenapa bisa begitu? Tapi karena kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat. Biasa wanita kan ada yang teratur, haidnya ada yang Hmm. enggak. Makanya ulama nyukurin begitu. Karena kalau lewat syariat, Nabi kan nggak sampai detail ngajarinnya, gitu. Jadi Nabi itu nanya ke wanita-wanitanya, gitu. Ya, sekitar mau Asafi aja gitu. Ya, terus Emang pasti ada tuh begitu tuh. pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Tapi rata-rata mustah. Ada yang mustahil nih gue, lu nggak bisa rata-rata. Pasti ada yang teratur, ada yang enggak gitu aja. Pengaruh gak? Mohon maaf, maksudnya boyer mustadar itu ada sebabnya nggak gitu apa gimana guru? Intinya kalau tadi tentang yang apa teratur nggak teratur ya ada, mungkin karena manajemen stres kurang baik ya. Nah itu. Orang flag nih, orang yang sering flag jadi stres. Baik, ada lagi Stres. stres. Hamil muda biasanya tuh stres. Karena mungkin dia belum bisa jadi ibu, Iya. pikirannya aneh-aneh, waduh, gitu kayaknya hidup berat banget seakan-akan gunung Sinai di pundaknya ada tuh. Oh. Nah, udah keluar kan flag tuh. Suaminya nggak tahu apa, cengok aja nggak bisa gitu. Atau yang anak-anak muda, kenapa bisa flag duluan? Karena hormonnya tinggi sekarang mah. Stresnya parah, nggak dibeliin HP, stres dia flag. Nggak dikasih keluar malam, stres dia flag gitu ya. Ukti-ukti itu nggak dikasih motor yang ember, flag, ada stres. Alhamdulillah ulama-ulama yang wanita-wanitanya jarang aneh dengar flag, karena apa ya, termanajemen stres, termanajemen. Makanannya dijaga, Sebabnya berarti ada ya. yang sering puasa yang gitu, ngaruh sih, ngaruh, gitu. Bagus. Macam yuk. Kayaknya Udah. udah pada Udah. dasar-dasarnya semua itu kan udah Udah ya. sama guru gamblang. Detail banget ya guru. Alhamdulillah emang bukan Yang main. jadi masalah ente paham nggak gitu? Alhamdulillah sih masuk ya. Dari istiadah warnanya apa tadi? Warnanya itu kuning, ada yang keruh, ada yang merah kecoklatan. Ya, boleh. Untung bukan warna reggae ya. Kadang-kadang nggak nyimak gitu. Nah, pokoknya kalau nipas 40 hari itu Sampai ya. 60 hari. Sampai 60 hari. Ada 60 gitu. Kalau yang belada tuh habis lahir itu darahnya tuh dia. Bukan wilayah ya. Wilayah. Bukan, kalau wilayah wali ya. Wah, itu dia tuh yang ngeri itu. Mungkin kapan-kapan kita bahas. Kita bahas sih tentang al wilayah. Wilayah. Manzilah al wilayah. Nah, yang makin seru tuh ya. Makam kewalian, wali mana dia. Buat para master. kata PPW ini dari Iya, para siap, pencari wali. siap. Iya gitu. Kan banyak sekarang tuh kan apakah wali ini wali. Nah, itu karena kudu tahu ilmunya nih. Gitu. Oke. Mereka udah dulu aja ya. Iya. Cukup. Guru gamblang. Sahur kan dari itu? Sahur kan? Ya, bersahur. Iya. Ya guru, terima kasih banyak nih guru nih Sama-sama. atas ilmunya bener-bener nih ya kan kita berterima kasih banget nih. Kita jauh banget ini sampai nggak tahu saya. Kan nggak tahu sih. Laki lagi gimana nggak tahu kata Pak Arga. Ngerasain. Ngerasain, rasanya sunat ya. Terima kasih para podcaster yang telah mendengarkan ya kan. Jangan lupa tetap ngopi, tetap mudut ya kan. Mudut enggak gitu. Nah, terusnya juga jangan lupa di komen, like, subscribe, and share YouTube Ngopi saya agar YouTube Ngopi saya ini dapat berkembang dan juga selalu memberi manfaat untuk kalian semua. Amin. Amin.
kurang lebihnya mohon maaf dari kita semua, dan juga maafin guru kalau misalkan saya sadar ada nggak jelas gimana nih kan. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.